Apa kalian punya rencana buat nabung? Apa kalian sudah nabung namun selalu terpakai? Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menabung yang benar versi Putra Cibua. Kalian pernah nggak sih, kalian itu udah nyoba buat nyisihin uang dari hasil kerja kalian nih, tapi selalu saja terpakai. Entah buat jajan lah, entah buat beli kuota lah, atau buat hal yang emang tidak pernah terpikir sebelumnya oleh kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan coba menelaah tujuan menabung itu sebenarnya buat apa sih? Buat beli sesuatu yang kalian inginkan. Misal kalian mau beli handphone baru, laptop baru, atau mungkin baju baru, atau mungkin buat masa depan kalian. Misal buat kalian yang masih single nih, mau nyoba nabung buat biaya pernikahan kalian, atau untuk kebutuhan di masa depan kalian, atau buat yang udah atau baru pada nikah nih, buat nanti kalian kalau udah punya anak, atau buat biaya sekolahnya kah, atau buat kebutuhan keluarga kalian nantinya. Sebenarnya gini teman-teman, menurut saya bisa atau tidaknya nabung itu tergantung dari niat dan kekonsistenan kita sendiri teman-teman. Nggak ada yang namanya nggak bisa nabung walau berapapun penghasilan yang kalian dapat. Itu semua tidak mempengaruhi kita bisa atau enggaknya nabung, entah yang berpenghasilan 1 juta kah per bulan, 2 juta kah per bulan, atau bahkan mungkin yang hanya berpenghasilan 500.000 per bulan. Semua itu kembali kepada niat dan kekonsistenan kita sendiri teman-teman. Tips yang saya terapkan di dalam diri saya sendiri agar bisa menabung adalah jauhi hutang atau kurangi hutang. Tanpa kita sadari, berhutang atau meminjam uang itu memiliki dampak kecanduan teman-teman. Walaupun tidak secara langsung, tapi lambat laun hutang itu akan bisa merubah mindset kita sendiri secara perlahan. Misal kalian pengen beli motor baru nih, padahal sebenarnya motor kalian itu masih bagus atau masih layak untuk bisa dipakai, dan kalian langsung terpikat untuk membeli hanya karena promo atau diskon yang lumayan besar. Hutang itu perlahan-lahan akan merubah mindset kita dan terus menjadi kebiasaan. Dan yang lebih parahnya, segala sesuatu yang kita dapat dari hasil berhutang itu sifatnya konsumtif atau kurang memiliki fungsi kebutuhan yang emang benar-benar kita perlukan. Yang kedua adalah wajib sisihkan uang hasil dari pendapatan kalian. Mengapa saya menuliskan kata wajib? Sama saja seperti kita sedang beribadah. Ibadah merupakan suatu kewajiban kita. Lantas, apa konsekuensi jika kita lalai atau tidak melakukan ibadah? Berdosa, ya benar berdosa. Nah, itu alasan saya mengapa menuliskan kata wajib di depan. Itu semata-mata hanya agar terbentuk di dalam mindset kita kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu. Awal mulanya berasal dari mindset kita sendiri. Yang ketiga adalah belilah barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Contoh, misalnya perut kalian sedang lapar, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya membeli sesuatu yang memang benar-benar bisa mengenyangkan, bukan? Contoh kedua, misal ada promo sepatu baru di sebuah pusat perbelanjaan. Lalu kalian ingin sekali memilikinya, padahal sepatu kalian di rumah ada banyak dan masih pada bagus-bagus. Lantas, apa yang kalian lakukan? Apa kalian langsung menuruti keinginan kalian? Jika iya, selamat, kalian telah gagal mencoba memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Di sini saya bukan tidak menyarankan kalian untuk selalu membeli segala apapun yang kalian inginkan. Namun alangkah lebih baik bukan jika kalian berpikir terlebih dahulu sebelum kalian menuruti keinginan kalian yang notabene-nya hanya sepasang sebuah sepatu. Apalagi di rumah kalian sudah banyak model-model sepatu yang kalian miliki dan masih bagus. Jadi selalu dahulukanlah kebutuhan daripada keinginan kalian. Yang ketiga adalah
tujuan dan kekonsistenan kalian. Mengapa saya berkata tersebut? Karena tanpa tujuan, tanpa kekonsistenan kalian, semua rencana kalian agar bisa menabung itu semua hanya akan menjadi rencana dan terus menjadi rencana. Tak akan pernah terwujud, tak akan pernah terjadi. Meski kalian telah melakukan berbagai cara, apapun itu. Nah, itu dia tips menabung dari saya yang sudah saya terapkan di dalam diri saya sejak lama. Semoga bisa menginspirasi kalian. Ingat teman-teman, bukankah menabung itu pangkal kaya? Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan selalu berbagi tutorial dari yang lainnya. Wassalamualaikum.